Pi Network and Binance. Selama 15 bulan terakhir, Pi sudah berada di pasar terbuka. Harga terbentuk, volume tercatat, transaksi terjadi setiap hari. Bagi banyak pioner, ini dianggap sebagai bukti bahwa Pi perlahan mulai memasuki sistem pasar global. Namun di saat yang sama, satu narasi terus beredar di berbagai komunitas, bahwa Binance sudah siap melisting Pi, bahwa semuanya hanya tinggal menunggu waktu, bahwa pengumuman besar bisa datang kapan saja. Masalahnya, sampai hari ini, tidak ada satupun dokumen resmi dari Binance yang mengkonfirmasi hal tersebut. Tidak ada pengumuman listing, tidak ada jadwal resmi, tidak ada pernyataan publik dari Binance. Padahal selama periode yang sama, ada satu fakta yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Ketika Open Network dimulai pada Februari 2025, harga Pi sempat menyentuh sekitar $3 di bursa OKX. Saat video ini saya buat, Pi diperdagangkan di kisaran $0,17. Penurunan lebih dari 90% dalam sekitar 15 bulan pasar terbuka. Dan selama seluruh periode itu, Binance masih belum listing Pi. Coinbase juga belum. Bahkan Bybit secara terbuka menyatakan menolak listing Pi. Karena masalah utamanya bukan sekadar apakah Pi populer atau tidak. Masalahnya ada pada beberapa syarat besar yang sampai hari ini masih menjadi hambatan, dan sebagian besar komunitas hampir tidak pernah membahasnya secara mendalam. Bukan dengan data yang bisa diverifikasi. Bukan dengan dokumen resmi, dan bukan dengan standar yang biasa digunakan oleh exchange besar tingkat global. Video ini tidak akan membahas rumor. Video ini akan membahas alasan yang paling mungkin menjelaskan mengapa exchange besar dunia masih belum membuka pintu mereka untuk Pi Network, berdasarkan data yang bisa diperiksa hari ini. Realitas 15 bulan Open Network. Sebelum membahas 3 hambatan itu, ada satu hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Pi Network hari ini bukan lagi proyek yang sepenuhnya berada di fase tertutup. Sejak Open Network dibuka pada Februari 2025, Pi sudah memasuki pasar terbuka. Harga mulai terbentuk secara real-time. Volume perdagangan mulai tercatat. Dan aktivitas jual-beli berlangsung setiap hari di beberapa exchange internasional. Ini adalah fakta yang bisa diverifikasi secara publik. Namun di titik inilah banyak pioner mulai menarik kesimpulan terlalu cepat. Karena bagi sebagian orang, keberadaan Pi di pasar terbuka dianggap sebagai tanda bahwa listing di Binance tinggal menunggu waktu. Padahal realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Sampai hari ini, exchange yang sudah listing Pi sebagian besar masih berasal dari kategori Tier 2. OKX menjadi exchange besar pertama yang membuka perdagangan Pi sejak awal Open Network. Tidak lama setelah itu, Max, Bitget, dan Gate.io ikut menyusul. Tetapi di sisi lain, Bybit justru mengambil posisi berbeda. Pada awal 2025, Bybit secara terbuka menyatakan tidak akan listing Pi. Sementara Binance mengambil sikap yang jauh lebih menarik untuk diperhatikan. Mereka tidak menyetujui, tetapi juga tidak menolak secara terbuka. Dan justru di titik inilah banyak kesalahpahaman mulai muncul di komunitas. Karena dalam industri kripto, diam dari exchange besar tidak selalu berarti proses listing sedang berjalan. Terkadang, diam berarti prosesnya bahkan belum bisa dimulai. Perhatikan polanya dengan baik. OKX membuka akses. Bybit menolak secara terbuka. Binance memilih tidak memberikan keputusan publik. 3 sikap berbeda ini bukan kebetulan. Masing-masing mencerminkan cara setiap exchange menghitung risiko, compliance, transparansi supply, dan kesiapan ekosistem Pi itu sendiri. Artinya, pertanyaan yang paling penting hari ini bukan kapan Binance melisting Pi, tetapi, apa yang sebenarnya masih membuat exchange sebesar Binance belum mengambil keputusan? Karena jika hambatan utamanya belum dipahami dengan benar, maka komunitas akan terus sibuk menunggu tanggal, tanpa memahami proses yang menentukan apakah listing itu memang realistis atau belum. Dan hambatan pertama dimulai dari sesuatu yang hampir tidak pernah dibahas secara terbuka di sebagian besar komunitas Pi. Hambatan pertama, KYB Exchange. Di sebagian besar proyek kripto, proses listing biasanya berjalan dengan pola yang sama. Sebuah proyek mendatangi exchange. Mereka mengirim proposal, menyerahkan dokumen teknis, melalui proses due diligence, dan dalam banyak kasus, juga membayar biaya listing. Setelah itu, exchange yang menentukan apakah aset tersebut layak diperdagangkan atau tidak. Namun Pi Network memiliki pendekatan yang berbeda. Sebelum sebuah exchange bisa listing Pi secara resmi, exchange tersebut terlebih dahulu harus menyelesaikan proses Know Your Business, atau KYB kepada Pi Core Team. Artinya, bukan hanya proyek yang diperiksa oleh exchange, tetapi exchange juga harus diverifikasi oleh ekosistem Pi.
Dan ini bukan teori komunitas. Hal tersebut tercantum secara resmi di halaman KYB Entity List di minepi.com. Hanya entitas yang sudah menyelesaikan KYB dengan P-Core Team yang dapat terhubung secara resmi dengan ekosistem P-Mainnet. Di titik inilah hambatan pertama mulai terlihat. OKX sudah menyelesaikan proses KYB. Karena itu, OKX bisa membuka perdagangan Pi sejak awal Open Network, sementara Bybit mengambil jalur berbeda. Mereka tidak melanjutkan proses tersebut, dan pada awal 2025 secara terbuka menyatakan tidak akan listing Pi. Lalu bagaimana dengan Binance? Sampai hari ini, nama Binance belum terlihat dalam daftar KYB resmi Pi Network. Dan disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih penting dibanding sekadar rumor listing. Masalahnya bukan apakah Binance mampu menyelesaikan KYB secara teknis. Exchange sebesar Binance tentu memiliki kapasitas compliance, legal, dan infrastruktur yang sangat besar. Masalah utamanya adalah apakah Binance melihat proses tersebut sebagai langkah yang layak secara bisnis dan regulasi pada kondisi Pi hari ini. Karena dari sudut pandang exchange global, proses listing bukan hanya soal potensi volume perdagangan, tetapi juga tentang reputasi, transparansi, risiko hukum, dan stabilitas jangka panjang sebuah ekosistem. Apalagi setelah tekanan regulasi global yang semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir, exchange besar menjadi jauh lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan listing. Artinya, menjalani KYB dengan P-Core Team bukan sekadar proses administratif biasa. Bagi exchange global, itu juga berarti mereka mulai membuka hubungan resmi dengan ekosistem Pi secara langsung. Dan hubungan seperti itu tentu membutuhkan pertimbangan yang jauh lebih dalam, dibanding sekadar melihat hype komunitas. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Menyelesaikan KYB bukan berarti listing otomatis terjadi. KYB hanyalah pintu pertama. OKX sudah melewati tahap itu. Tetapi Binance memiliki standar risiko dan tekanan regulasi yang berbeda jauh lebih besar dibanding sebagian besar exchange lain. Karena itu, bagi Binance, menyelesaikan KYB saja belum cukup. Masih ada hambatan lain yang jauh lebih sensitif, terutama yang berkaitan dengan transparansi supply dan kemampuan verifikasi independen. Dan justru disitulah hambatan kedua mulai menjadi jauh lebih kompleks. Hambatan kedua, penguncian pasokan dan bukti cadangan. Hambatan kedua ini jauh lebih sensitif dibanding KYB. Karena kali ini, pembahasannya bukan tentang exchange, tetapi tentang supply Pi itu sendiri, dan seberapa jauh supply tersebut bisa diverifikasi secara independen oleh pihak luar. Ini adalah area yang sangat jarang dibahas secara mendalam di komunitas Pi Indonesia. Padahal bagi exchange besar seperti Binance, transparansi supply adalah salah satu faktor paling penting dalam proses evaluasi aset digital. Mari mulai dari data yang tersedia secara publik hari ini. Total maksimum supply Pi Network adalah 100 miliar Pi. Namun per Mei 2026, jumlah Pi yang benar-benar beredar di pasar masih berada di kisaran sekitar 10 miliar Pi. Artinya, sebagian besar supply Pi masih berada dalam kondisi terkunci, belum termining penuh, atau menunggu distribusi bertahap di masa depan. Di sisi lain, P-Core Team juga memiliki alokasi supply dalam jumlah besar sebagai bagian dari desain tokenomics ekosistem. Dan disinilah muncul pertanyaan yang sangat penting bagi exchange global. Bagaimana jadwal pelepasan supply tersebut diverifikasi secara independen? Karena bagi exchange besar, masalahnya bukan sekadar apakah supply itu ada, tetapi, apakah mekanisme distribusinya bisa diaudit secara transparan oleh pihak ketiga? Inilah yang mulai berkaitan langsung dengan konsep transparansi cadangan dan bukti cadangan. Sejak meningkatnya tekanan regulasi global dan runtuhnya beberapa perusahaan kripto besar dalam beberapa tahun terakhir, exchange seperti Binance menjadi jauh lebih ketat dalam mengevaluasi transparansi aset yang diperdagangkan di platform mereka. Hari ini, Binance secara rutin menerbitkan laporan bukti cadangan untuk menunjukkan bahwa aset pengguna benar-benar tersedia dan dapat diverifikasi. Standar seperti ini membuat kebutuhan terhadap transparansi supply menjadi jauh lebih tinggi dibanding era kripto beberapa tahun lalu. Dan di titik inilah Pi Network menghadapi tantangan yang belum sepenuhnya selesai. Sampai hari ini, jadwal pelepasan supply Pi dalam skala besar belum tersedia dalam bentuk smart kontrak publik yang bisa diverifikasi secara independen, seperti yang umum ditemukan di beberapa ekosistem blockchain lain. Selain itu, belum ada audit eksternal publik berskala besar yang secara independen memverifikasi keseluruhan mekanisme distribusi supply Pi di masa depan. Penting untuk dipahami. Ini bukan berarti supply Pi bermasalah. Dan bukan berarti Pi melakukan sesuatu yang ilegal. Masalah utamanya adalah tingkat verifikasi independennya belum setara dengan standar transparansi yang biasanya diminta exchange global dengan eksposur regulasi tinggi. Akibatnya, exchange seperti Binance berada di posisi yang sulit. Karena untuk membuka perdagangan aset dalam skala global,
Mereka perlu memastikan bahwa mekanisme supply aset tersebut dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada regulator, auditor, dan jutaan pengguna mereka sendiri. Jika data verifikasi supply belum tersedia dalam format yang benar-benar terbuka dan mudah diaudit oleh pihak ketiga, maka risiko komplayan menjadi jauh lebih tinggi. Dan bagi exchange sebesar Binance, risiko seperti itu biasanya tidak diambil dengan cepat. Namun hambatan berikutnya justru lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pioner Indonesia. Karena hambatan ketiga bukan berasal dari Binance, melainkan dari kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia hari ini. Hambatan ketiga, OJK dan kerangka regulasi Indonesia. Hambatan ketiga ini berbeda dari dua sebelumnya, karena kali ini, pembahasannya bukan tentang Binance, bukan tentang Coinbase, dan bukan juga tentang teknologi blockchain Pi itu sendiri. Hambatan ketiga ini berada lebih dekat dari yang banyak pioner sadari, yaitu regulasi Indonesia. Dan ini penting, karena Indonesia merupakan salah satu komunitas pioner terbesar di dunia. Sejak 10 Januari 2025, pengawasan aset kripto di Indonesia resmi berpindah dari Bapepti ke OJK. Perubahan ini bukan sekadar perpindahan lembaga. Ini adalah perubahan besar dalam cara negara memandang dan mengatur aset kripto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Undang-Undang P2SK, aset kripto di Indonesia kini masuk dalam kategori aset keuangan digital. Bukan lagi sekadar komoditas seperti pada sistem sebelumnya. Dan perubahan klasifikasi ini memiliki dampak yang sangat besar. Karena sekarang, sebuah aset digital tidak bisa langsung diperdagangkan begitu saja di exchange Indonesia yang berizin. Ada proses evaluasi, compliance, dan persetujuan regulasi yang harus dilalui terlebih dahulu dalam kerangka pengawasan OJK. Artinya, untuk bisa diperdagangkan secara resmi di platform Indonesia yang berada dalam pengawasan regulator, sebuah aset harus memenuhi standar tertentu yang berlaku di sistem baru tersebut. Sampai hari ini, belum ada pengumuman resmi dari OJK yang menyatakan bahwa Pi telah memperoleh persetujuan untuk diperdagangkan secara resmi di exchange kripto Indonesia yang berada di bawah pengawasan regulator nasional. Dan penting untuk dipahami, ini bukan situasi yang khusus ditujukan kepada Pi Network. Semua aset kripto menghadapi proses evaluasi regulasi yang sama, baik Bitcoin, Ethereum, maupun proyek lain yang ingin masuk ke sistem perdagangan resmi di Indonesia. Namun dampaknya terhadap komunitas Pi Indonesia sangat besar. Karena sebagian besar pioner pada akhirnya tidak hanya memikirkan mining atau utilitas. Mereka juga memikirkan satu hal yang sangat praktis. Bagaimana cara menukar Pi menjadi rupiah secara legal dan aman jika suatu hari diperlukan? Dan justru di titik inilah hambatan regulasi lokal menjadi jauh lebih relevan dibanding rumor listing global. Sebab meskipun sebuah aset tersedia di exchange luar negeri, itu tidak otomatis berarti aset tersebut sudah memiliki jalur perdagangan resmi di dalam sistem regulasi Indonesia. Hari ini, sebagian pengguna Indonesia yang memperdagangkan Pi melakukannya melalui exchange luar negeri yang berada di luar yurisdiksi langsung OJK. Dan karena berada di luar sistem regulasi domestik, maka aspek perlindungan pengguna, pelaporan pajak, dan kepastian hukumnya memiliki karakteristik yang berbeda dibanding platform lokal berizin. Ini bukan berarti aktivitas tersebut otomatis ilegal, tetapi artinya struktur regulasinya berbeda, dan banyak pengguna belum benar-benar memahami perbedaannya. Karena itu, jika melihat situasi secara menyeluruh, hambatan Pi hari ini sebenarnya tidak hanya berada di level global. Sebagian hambatannya justru berada di level lokal, dekat dengan kehidupan sehari-hari para pioner sendiri. Dan setelah memahami tiga hambatan ini, kita mulai bisa melihat gambaran yang lebih jelas. Mengapa OKX dapat membuka perdagangan Pi lebih cepat, sementara Binance sampai hari ini masih memilih untuk belum mengambil keputusan publik? Mengapa OKX bisa, Binance belum? OKX yang telah melisting Pi tidak berarti Pi memiliki perbedaan fundamental yang signifikan dibanding kondisi hari ini. Perbedaan utamanya terletak pada dua faktor yang bisa diverifikasi secara struktural. Pertama, OKX telah menyelesaikan proses KYB dengan Pi Core Team. Kedua, OKX beroperasi dengan tingkat toleransi risiko yang lebih tinggi dibanding exchange global yang berada di bawah tekanan regulasi ketat. Terutama jika dibandingkan dengan exchange seperti Binance yang memiliki eksposur global jauh lebih besar. Binance berada dalam posisi yang berbeda secara fundamental. Sebagai exchange global yang beroperasi di lebih dari 180 negara, Binance tidak hanya berhadapan dengan satu regulator, tetapi dengan banyak yurisdiksi sekaligus. Setiap keputusan listing tidak hanya dinilai dari sisi teknis atau likuiditas, tetapi juga dari sisi kepatuhan lintas negara. Hal ini menjadi semakin ketat setelah tahun 2023, ketika Binance menyelesaikan penyelesaian hukum senilai miliaran dolar dengan regulator Amerika Serikat terkait isu compliance dan pengawasan transaksi. Sejak saat itu, pendekatan Binance terhadap listing aset baru menjadi jauh lebih konservatif.
Setiap aset yang masuk ke platform harus melalui evaluasi risiko yang jauh lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Dalam konteks P-Network, dari perspektif Binance, terdapat beberapa lapisan risiko yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Risiko pertama berkaitan dengan KYB yang belum selesai antara Binance dan P-Core Team. Ini adalah aspek dasar dari hubungan resmi antara exchange dan proyek. Risiko kedua berkaitan dengan transparansi supply dan kemampuan audit independen. Dalam standar bukti cadangan, exchange perlu memastikan bahwa struktur supply dapat diverifikasi secara terbuka dan konsisten oleh pihak ketiga. Jika mekanisme verifikasi supply belum tersedia dalam bentuk yang dapat diaudit secara independen, maka integrasi ke sistem bukti cadangan menjadi sangat sulit dilakukan secara formal. Risiko ketiga berkaitan dengan regulasi lintas yurisdiksi. Karena Binance beroperasi di berbagai negara dengan standar hukum yang berbeda, setiap aset yang dilisting harus memiliki posisi yang cukup jelas di mata regulator utama. Dan pada beberapa yurisdiksi, status regulasi P masih berada dalam area yang belum sepenuhnya terdefinisi secara eksplisit. Dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan listing bukan hanya soal peluang pasar, tetapi juga soal potensi risiko jangka panjang terhadap operasional global. Bybit memilih untuk tidak mengambil risiko tersebut sama sekali dengan menolak listing secara terbuka. Binance mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka tidak memberikan penolakan terbuka, tetapi juga belum memberikan persetujuan. Dan dalam konteks industri exchange global, sikap seperti ini memiliki arti yang cukup jelas. Belum ada keputusan final karena standar internal yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi. Bukan penolakan permanen. Bukan persetujuan. Tetapi posisi evaluasi yang masih terbuka, menunggu apakah tiga aspek utama tersebut dapat terpenuhi secara memadai dalam jangka waktu ke depan. GCV tanpa Binance, logika matematisnya. Ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara langsung di komunitas Pi. Apakah GCV dapat terjadi tanpa keterlibatan exchange sebesar Binance? Untuk menjawabnya, kita tidak menggunakan opini, tidak menggunakan sentimen komunitas, dan tidak menggunakan narasi yang tidak bisa diverifikasi. Kita kembali ke logika dasar pasar. Saat video ini dibuat, Pi diperdagangkan di kisaran $0,17. Dengan harga tersebut, kapitalisasi pasar Pi berada di sekitar $1,8 miliar, berdasarkan supply yang beredar sekitar 10,44 miliar Pi. Sementara itu, jika maksimum supply Pi sebesar 100 miliar koin dihitung menggunakan harga yang sama, maka valuasi terdilusi penuh atau FDV berada di kisaran $17 miliar. FDV bukan berarti seluruh nilai itu sudah benar-benar masuk ke pasar hari ini. Namun angka tersebut menunjukkan bagaimana pasar menghitung potensi valuasi maksimum jika seluruh supply suatu hari sudah beredar pada harga yang sama. Sekarang kita masuk ke skenario yang sering disebut di komunitas, GCV sebesar $314 per Pi. Dengan supply beredar sekitar 10,44 miliar Pi, maka untuk mencapai harga tersebut, dibutuhkan kapitalisasi pasar lebih dari $3,2 triliun. Angka ini berada pada skala yang sangat besar. Sebagai perbandingan, total kapitalisasi seluruh pasar kripto global saat ini berada di kisaran 2,8 hingga 3 triliun dolar. Artinya, bahkan jika hanya menggunakan supply beredar saat ini, skenario GCV $314 per Pi sudah membutuhkan valuasi yang mendekati, atau bahkan melampaui total nilai pasar kripto global saat ini. Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi perubahan valuasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri kripto. Dalam kondisi seperti ini, likuiditas menjadi faktor yang jauh lebih penting dibanding sekadar harga teoritis. Volume perdagangan dan likuiditas sebesar itu tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan hanya melalui exchange dengan likuiditas terbatas atau Tier 2. Exchange seperti Max, Bitget, atau Gate.io memang memiliki peran dalam menyediakan akses pasar. Namun untuk menopang valuasi dalam skala triliunan dolar, dibutuhkan partisipasi exchange dengan likuiditas global terbesar. Disinilah hubungan antara GCV dan Binance menjadi relevan secara struktural. Karena dalam sistem pasar kripto, harga tidak hanya dibentuk oleh narasi komunitas. Harga dibentuk oleh kedalaman likuiditas, volume global, utilitas jaringan, dan kemampuan pasar menyerap supply yang terus beredar. Dengan kata lain, GCV dan listing di exchange besar memang saling berkaitan. Namun penting untuk dipahami dengan sangat jelas. Listing di Binance bukan berarti harga tertentu otomatis akan tercapai. Listing exchange hanya membuka akses terhadap pasar yang lebih besar. Tetapi harga tetap ditentukan oleh permintaan nyata, aktivitas ekonomi di dalam ekosistem, serta tingkat kepercayaan pasar terhadap struktur supply dan utilitas jaringan itu sendiri. Dalam sejarah pasar kripto, tidak ada exchange yang mampu mempertahankan valuasi ekstrim secara permanen tanpa dukungan utilitas, volume organik, dan struktur ekonomi yang matang. Karena itu, Binance listing dan GCV bukan hubungan sebab akibat otomatis.
Keduanya tetap harus dipisahkan secara rasional. Dan seluruh sistem tersebut baru dapat bekerja jika 3 hambatan utama yang telah dibahas sebelumnya benar-benar terpenuhi. Pertama, KYB antara P-Core Team dan exchange global utama harus selesai. Kedua, transparansi supply harus berada pada level yang dapat diverifikasi secara independen dalam kerangka bukti cadangan. Ketiga, posisi regulasi P harus jelas di yurisdiksi utama tempat exchange global beroperasi. Tanpa ketiga elemen ini, skenario harga ekstrim seperti GCV tetap berada dalam ranah asumsi, bukan dalam jalur mekanisme pasar yang memiliki dasar matematis dan struktural yang jelas. Pada titik ini, langkah paling rasional bukan menunggu angka tertentu, tetapi memperhatikan sinyal struktural yang benar-benar bisa diverifikasi. Salah satunya adalah KYB daftar entitas di Minepi.com. Jika suatu saat nama exchange besar seperti Binance benar-benar muncul di daftar tersebut, maka itu adalah data publik yang bisa diverifikasi secara langsung. Bukan rumor, bukan spekulasi, dan bukan interpretasi media sosial, tetapi perubahan status yang tercatat dalam sistem resmi ekosistem P itu sendiri. Karena dalam ekosistem seperti ini, keputusan yang paling mahal biasanya bukan berasal dari kurangnya informasi, tetapi dari terlalu cepat mempercayai kesimpulan yang belum memiliki dasar data yang dapat diverifikasi.